Nah, drooling ini biasanya terjadi bukan karena produksi yang berlebihan, tetapi karena kurangnya kontrol sekresi saliva. Hai Momen Kids, kembali lagi dengan saya Sukma, terapis bicara Pelangi Center Ponorogo. Di video kali ini, kita akan membahas salah satu bahasan yang paling sering ditanyakan moms di rumah, yaitu kenapa anak saya ngeces alias drooling. Seperti yang moms tahu, drooling atau ngeces adalah air liur atau saliva yang mengalir di luar mulut secara tidak sadar. Lalu, saliva itu apa ya? Saliva adalah cairan oral yang kompleks terdiri dari campuran sekresi yang berasal dari kelenjar lidah besar dan kecil yang terdapat pada mukosa oral. Untuk saliva itu sendiri memiliki fungsi yang baik untuk tubuh. Apa saja fungsi saliva? Yang pertama, melumasi untuk mengunyah makanan dan memudahkan menelan. Yang kedua, melumasi lidah dan bibir saat berbicara. Ketiga, membantu menjaga kebersihan gigi, gusi, dan mulut. Keempat, menjaga keasaman di kerongkongan. Lalu yang kelima, menghancurkan mikroorganisme dan membersihkan zat beracun. Keenam, memfasilitasi rasa. Dan yang ketujuh, memulai pencernaan karbohidrat. Sekarang kita masuk ke pertanyaan utama. Kenapa anak bisa ngeces? Sebenarnya, ngeces atau drooling adalah hal yang wajar di usia 6-18 bulan hingga oral motor anak berkembang dengan sempurna. Hal ini menjadi abnormal jika di usia lebih dari 4 tahun anak masih mengalami drooling. Meskipun di beberapa kasus anak masih drooling hingga usia 6 tahun. Nah, drooling ini biasanya terjadi bukan karena produksi yang berlebihan, tetapi karena kurangnya kontrol sekresi saliva. Drooling biasa terjadi karena yang pertama, kurangnya kesadaran ketika ada air liur yang keluar. Yang kedua, kurang memadainya penutupan bibir karena postur mulut yang terbuka. Yang ketiga, hiposensitif pada mulut dan tenggorokan. Yang keempat, gerakan abnormal pada lidah dan bibir. Dan yang kelima, disfagia atau gangguan menelan. Bisa juga karena faktor yang lain, seperti postur tubuh yang buruk, masalah pada gigi, sering memasukkan benda ke mulut, dan konsumsi obat untuk tujuan yang lain, seperti obat untuk epilepsi. Selanjutnya, ada pembagian tingkat keparahan drooling. Yang pertama, normal, kondisinya kering. Yang kedua, ringan, bibirnya basah. Yang ketiga, sedang, bibir dan dagunya basah. Yang keempat, parah, pakaiannya basah. Dan yang kelima, profuse, yaitu pakaian, tangan, dan benda yang di sekitarnya basah. Lalu, bagaimana cara mengatur drooling? Ada 5 cara mengaturnya. Yang pertama, manajemen konservatif, seperti meningkatkan kesadaran anak akan air liur dan gerakan oral. Menghilangkan kebiasaan memasukkan benda ke mulut, mengingatkan anak untuk selalu menelan air liur dan mengelap wajah, meningkatkan dan menjaga kebersihan oral. Yang kedua, penggunaan oral appliance, yaitu alat yang dibuat dan didesain untuk membantu pergerakan oral, meningkatkan kesadaran lisan, dan kemampuan menelan. Yang ketiga, pengobatan. Penggunaan obat paling berguna pada anak kecil yang oral motornya masih dalam masa perkembangan, anak dan orang dewasa yang masalah air liurnya ringan, dan sebagai alternatif dari pembedahan. Yang keempat, suntikan toksin botulinum atau botox. Cara ini dapat berguna mengurangi air liur selama 6 bulan atau bisa jadi lebih singkat. Yang kelima, pembedahan. Langkah pembedahan dapat diambil jika gangguan air liur terlalu parah,
tidak berhasilnya tindakan konservatif karena ada cacat intelektual dan fisik yang parah, lalu anak sudah lebih dari 6 tahun dan tindakan konservatif tidak berhasil. Terakhir, kita masuk ke tips bagaimana mengurangi drooling. Yang pertama, mengingatkan anak untuk selalu menutup mulut. Yang kedua, mengingatkan anak untuk menelan air liur. Yang ketiga, menghindari makanan manis karena dapat meningkatkan produksi air liur. Dan yang keempat, memberikan kompres es atau benda dingin ketika anak tumbuh gigi untuk menghindari drooling. Sekian video kali ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Jika ada yang ditanyakan, silahkan komen di bawah. Terima kasih, sampai jumpa.